Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gadis di Kaki Merapi. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Negeri-negeri di kaki Gunung Merapi bernaungkan panji-panji berwarna merah. Merah menyala, seperti merah darah. Di masa lalu, mereka adalah orang-orang yang berani membela harga diri dengan mengangkat senjata. Perempuan-perempuannya berperang di medan laga, tak hanya menumpahkan darah yang bercampur air ketuban. Perempuan di negeri-negeri itu adalah sang penantang. Lenting tak banyak tahu tentang sejarah kampung di kaki gunung itu, tapi ia senang menjadi salah seorang perempuan di sana. Rasa yang kacau balau, sebab terkadang Lenting merasa menyesal menjadi anak perempuan di kampung halaman ayahnya tersebut. Aku akan pergi ke rumah Faridah. Aku tak bisa mengerjakan apa-apa lagi di rumah ini. Lenting menyanggah Halimah. Ia merasa perempuan tua itu sengaja mengekang dirinya. Tak ada yang menghalangimu. Kau itu masih kepunyaan ayahmu. Balasan Halimah sungguh tak terduga. Tapi mintalah kepada Muiz untuk mengantar. Setidaknya ada yang menjagamu. Lenting menyesal telah berprasangka kepada Halimah. Tapi gadis itu menahan tawa dalam hati mendengar kalimat Halimah yang terakhir. Aku bukan anak kecil lagi. Lenting menapik perkataan perempuan tua itu. Lagi pula, aku merasa lebih aman seorang diri ketimbang bersama laki-laki. Anak gadis itu seperti mentimun, sedangkan anak laki-laki seumpama durian Belanda, tak mungkin diletakkan di dalam keranjang yang sama. Kali ini, Halimah bisa memaklumi alasan Lenting. Walaupun bersaudara, gadis itu tak boleh terlampau dekat dengan Muiz. Aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Halimah menyerah. Ia sama sekali tak membuat perintah atau menasihati dengan kalimat panjang lebar. Kadang, anak perempuan mesti membuat nasibnya sendiri. Lenting berhasil mengatakan kepada Halimah kalau ia tidaklah seperti gadis kampung kebanyakan. Ia gadis ibu kota yang bebas menentukan jalan hidup sendiri. Kekang tak akan mampu menghalangi langkah gadis itu. Hendak mau kemana ia membawa langkah, Lenting yang berkuasa atas kakinya sendiri. Menjelang petang, Lenting turun dari rumah kayu. Ia sudah menyiapkan semuanya untuk dibawa ke rumah Faridah, termasuk sebuah senter agar tak kehilangan arah ketika melangkah di jalan kelam. Lenting sebenarnya berharap Muiz tak pulang ke rumah ibunya. Dengan begitu, ia bisa menginap di rumah Faridah. Setiap petang, jalanan kampung ramai dengan orang-orang berlalu lalang. Orang-orang itu pulang ke rumah masing-masing setelah bertarung hidup demi sesuap nasi. Ada yang pulang dari sawah, dari ladang. Ada yang pulang membawa hasil sawah dan ladang dari pasar-pasar yang ada di kota. Orang-orang yang jadi pemburu dan pencari tanaman liar di hutan di punggung gunung takkan pulang di petang hari. Mereka bermalam di hutan, kadang tak pulang sampai 2-3 hari.
Hingga berbilang pekan, punggung gunung menjadi rumah lain bagi orang-orang kampung. Pemandangan petang sungguh menarik perhatian. Lebih lagi, sinar matahari berhenti menyengat. Hal itu membuat suasana jalanan kampung menjadi teduh dan menenteramkan. Lenting berjalan penuh semangat. Gadis itu tak melewatkan kesempatan untuk menghirup udara pegunungan yang masih alami. Walau kadang penciumannya terkadang bau belerang. Pastilah bau belerang itu berasal dari puncak gunung. Puncak gunung selalu berdebu. Itu karena letupan lava yang tak pernah berhenti. Menegangkan memang, tapi debu dari letupan lava itu telah menjadi berkah bagi kampung-kampung yang ada di kaki gunung. Debu-debu yang mengendap di tanah menjadi pupuk alami. Tanah subur, hasil bumi menjadi. Orang-orang kampung lebih senang bertanam sayur. Setiap petang, para petani memanen sayur di ladangnya. Lenting melihat orang-orang yang menumpuk karung besar berisi sayur di tepi jalan. Karung-karung itu ditinggalkan begitu saja. Tak ada yang perlu merasa kehilangan. Tengkulak sudah membeli sayur sejak pertama kali ditanam. Karung-karung di tepi jalan akan diangkut oleh mobil-mobil terbuka. Sayur di dalam karung-karung itu sudah ada pemiliknya. Entah sudah berapa lama Lenting berjalan, gadis itu tak pernah mengukur jarak dan menghitung waktu. Alam mesti dinikmati begitu saja. Tak perlu mengukur dan menghitungnya. Nikmati saja selagi bisa. Tak terasa, petang semakin tua. Sinar matahari sudah meredup. Tapi Lenting masih bisa melihat cahaya kemerahan di atas langit. Siluet jingga yang cantik sekali. Lama-kelamaan, cahaya kemerahan itu tampak aneh. Matahari yang menuju pembaringan menyembulkan warna merah menyala. Warna yang tak biasa, merah pekat, seperti merah darah. Cahaya itu membuat Lenting merasakan suasana yang berbeda di sekitarnya. Sunyi, senyap, hening, walau masih tampak keramaian. Di pinggir jalan, Lenting melihat seorang laki-laki bertubuh kurus. Laki-laki itu berjalan pincang. Sebuah benda semacam tongkat digunakan untuk menyangga sebelah kakinya. Itu bukan tongkat, tapi sebuah tombak. Ujungnya berlumuran darah. Lenting tak membuat prasangka kepada laki-laki kurus itu. Barangkali ia pemburu babi hutan yang baru turun dari punggung gunung. Gadis itu memilih menyeberang, mengambil sisi lain jalan untuk menjauh dari laki-laki kurus. Di sudut lain jalan besar, Lenting menemukan sejumlah laki-laki duduk bergerombol. Para laki-laki itu memakai sebo di kepala. Badan mereka berbalutkan kain sarung. Wajah mereka tampak pucat dan membeku. Sungguh aneh, padahal cuaca senja itu terasa gerah karena terpaan matahari yang masih bersisa. Gadis itu mengambil langkah tergesa. Laki-laki bersebo serempak memandang ke arahnya. Pandangan yang mengancam. Lenting berprasangka laki-laki itu sedang memikirkan hal buruk tentang dirinya. Gadis itu sudah sampai di ujung jalan. Perasaan aneh yang membalut dirinya belumlah usai. Di ujung jalan, Lenting melihat seorang perempuan bertubuh tambun berdiri di pematang sawah. Perempuan itu mengenakan baju kurung dan kain sarung yang terpasang tak sempurna di tubuhnya. Yang aneh adalah raut mukanya. Perempuan itu membiarkan rambut panjangnya yang keriting tergerai di wajahnya. Wajah itu memandang penuh amarah ke arah Lenting. Entah apa sebab kemarahannya. Perempuan di pematang sawah mengayun-ngayunkan ranting kayu di kedua belah tangannya. Perempuan itu hendak memburu Lenting dengan sebilah ranting. Seperti hendak memburu anak laki-lakinya yang tak kunjung pulang dari bermain-main di pematang sawah. Lenting seperti tercegat. Gadis itu berusaha lepas dari ancaman. Ia mengambil langkah bergegas. Setelah berlari, Lenting sekuat tenaga menjauh dari perempuan di pematang sawah. Entah berapa lama Lenting berlari, gadis itu berhenti dengan napas terengah-engah. Ia tak kuat lagi untuk berlari. Lenting berhenti sambil meletakkan tangan di kedua lutut. Gadis itu sama sekali tidak tahu sedang berada di mana. "Hei, kau kenapa?" Tiba-tiba, sebuah suara mencegat Lenting. Gadis itu mengangkat bahu.
Ia melihat sebuah sosok berdiri di hadapannya. Lenting langsung menarik napas lega. Rupanya ia sudah sampai di pekarangan rumah Farida. Aku melihat orang-orang yang aneh di sepanjang jalan tadi. Mereka sangat menakutkan. Lenting langsung mengadu kepada Farida. Farida terdiam sejenak. Ia paham apa yang dialami Lenting. Perempuan itu mesti memilih kata-kata yang tepat untuk memberi pengertian kepada si gadis kota. Kau itu tidak melihat orang-orang. Gadis itu mengernyitkan keningnya. Kata-kata Farida lebih aneh lagi. Lenting tak bisa mencerna kata-kata itu di benaknya. Aku tidak mengerti. Memangnya aku melihat apa? Lenting bertanya heran. Mereka makhluk halus. Farida diam sebentar. Kau pernah mendengar? Di setiap pergantian siang dan malam, makhluk-makhluk itu turun ke alam manusia. Karena itu, berpantangan bagi anak perempuan untuk berjalan di waktu petang. Lenting memandang bingung ke arah Farida. Ia sungguh heran dengan perkataan perempuan itu. Bagaimana mungkin Farida yang seorang guru, terpelajar, dan berpikiran terbuka, ternyata masih percaya kepada tahayul dan cerita-cerita yang tak masuk akal. Lenting mencoba untuk tidak terpengaruh dengan perkataan anak perempuan Rudia itu. Barangkali aku terlalu banyak berhayal. Lenting menapik. Apa yang kau hayalkan? Farida penasaran dengan pemikiran Lenting. Aku berhayal menjadi penari. Lenting berterus terang dengan pemikirannya. Farida menelan air ludah. Jawaban Lenting seperti bumerang baginya. Setidaknya kau sudah bisa menjadi pembawa sirih Carano. Farida mencoba membela diri di hadapan Lenting. Giliran Lenting yang merasa bersalah. Ia terlalu bersemangat di hadapan Farida. Keinginan gadis itu malah menjadi beban bagi guru kesenian itu. Lenting hendak memperbaiki kesalahannya. Ia tak akan banyak berbicara lagi. Cukup memperhatikan Farida melatih menari. Lalu mencoba dan terus menari. Hingga Lenting mendapatkan kesempatannya. Gadis itu melangkah ke teras rumah. Lenting melewati Farida yang masih berdiri di pekarangan rumahnya. Anak perempuan Rudia itu hendak menunggu gadis-gadis yang lain. Singkat cerita, pagi-pagi buta, Halimah menunggu gadis itu di beranda rumah kayu. Sebelum subuh, perempuan tua itu sudah membangunkan Lenting. Lenting tak biasa dibangunkan sepagi itu. Dengan mata yang masih terasa berat, ia terpaksa menyusul Halimah sambil menggerutu. Pasar itu jaraknya kan cuma sejengkal. Mengapa mesti pagi-pagi sekali ke sana? Lenting protes kepada Halimah. Kau pikir kita hanya membeli bawang? Banyak yang harus dibeli. Memilih-milih itu membutuhkan waktu yang tak sebentar. Halimah menapik keluhan Lenting. Entah untuk apa Halimah berbelanja sebegitu banyak. Di rumah kayu, hanya ada dia dan Lenting. Muiz dan Munir makan dari kiriman Farida. Ayah dan anak itu malah lebih sering makan di luar. Katanya untuk bertukar-tukar selera. Padahal itu karena Farida lupa memasakkan makanan. Sesekali Muiz dan Munir makan di rumah kayu. Itu pun bila Halimah yang meminta. Untuk apa belanja banyak di pasar? Di rumah ini tak ada lemari es. Semua yang dibeli itu nantinya mubazir saja. Lenting mempertanyakan rencana Halimah. Bukan untuk di rumah ini. Untuk rumah lain yang hendak membuat hajatan. Keluargamu juga. Halimah menjelaskan maksud sebenarnya. Siapa yang mau membuat pesta? Lenting penasaran. Bukan yang seperti itu.
Halimah menapik pertanyaan Lenting. Lenting mengernyitkan kening. Jawaban Halimah sama sekali tak memuaskannya. Pesta semacam apa itu? Lenting terus memberodong dengan pertanyaan. Halimah menghela napas panjang. Perempuan tua itu tampak kehilangan tenaga untuk menjawab pertanyaan Lenting yang bertubi-tubi. Halimah tak punya waktu menjelaskannya panjang lebar. Berhentilah bertanya. Nanti kau juga akan melihat seperti apa. Halimah kembali menapik pertanyaan Lenting. Perempuan tua itu memilih melangkah ke pekarangan. Ia berjalan bergegas, seperti sedang berkejaran dengan mentari pagi yang segera muncul. Lenting mengikuti langkah Halimah di belakang. Sepanjang perjalanan, gadis itu memilih diam. Bukan karena Halimah selalu menapik pertanyaan yang disampaikannya, tapi Lenting sedang fokus mengimbangi langkah perempuan tua itu. Halimah tampak gesit sekali. Gerakan kakinya begitu cepat, seperti sedang berlari di atas air. Lenting sampai tak sempat menghela napas untuk mengikuti langkah neneknya itu. Alam telah menciptakan perempuan-perempuan tangguh di kampung kaki gunung itu. Di pasar, Lenting menemukan perempuan-perempuan tangguh tersebut. Pagi belum sepenuhnya muncul, tapi pasar yang terletak di tepi jalan besar itu sudah sesak dengan orang-orang. Sebagian besar adalah pedagang yang membawa dagangan dari berbagai penjuru. Rata-rata mereka adalah perempuan. Tua muda, mereka menjadi tumpuan keluarganya. Seorang perempuan tua menggulung selendang yang dibawanya. Gulungan selendang diletakkan di ubun-ubun kepala. Perempuan tua melangkah ke sebuah mobil box terbuka yang berhenti di pinggir jalan besar. Seorang laki-laki muda di atas mobil box menjulurkan sebuah karung besar ke arah perempuan tua. Karung besar diletakkan di atas kepala. Perempuan tua bersiap-siap memikul barang dagangan ke lapak-lapak kayu yang berjejer di tengah pasar. Halimah memilih tak berbelanja kepada perempuan tua. Dia itu menjual barang dari toke. Sulit menawar dengannya. Halimah berjalan menyusuri pasar sambil sesekali berbisik kepada Lenting. Perempuan tua itu melangkah ke sudut pasar yang lain. Ia mendekati seorang perempuan parubaya yang menggelar dagangan di atas lembar plastik yang terbentang di atas tanah berkerikil. Halimah menawar. Perempuan tua itu mendapatkan harganya. Murah sekali. Lenting mencoba menjadi pengikut yang baik. Ia memperhatikan saja apa yang dilakukan Halimah. Ketika perempuan tua itu menyuruh membawa barang-barang yang dibeli, barulah Lenting tampil ke depan sambil menjulurkan keranjang beranyam daun pandan yang dibawanya. Bagaimana mungkin dia menjual begitu murah sekali? Apakah dia tak mencari untung? Karena penasaran, Lenting bertanya juga kepada Halimah. Mereka menjual hasil ladangnya sendiri. Paling modalnya hanya ongkos ke pasar. Kali ini, Halimah tak sungkan menjawab pertanyaan Lenting. Perempuan tua itu sudah memulai pelajaran untuk Lenting. Pelajaran menjadi perempuan kampung yang sempurna. Gadis itu mengangguk berkali-kali. Ia berhasil menangkap pelajaran dengan baik. Pengetahuan yang sederhana, tapi bagi Lenting terasa begitu istimewa. Di ibu kota, ia tak pernah mendapat pengetahuan semacam itu. Tidak juga di sekolah. Sekolah hanya mengajarkan berhitung. Pasar itu mengajarkan ilmu dari alam. Alam berkembang menjadi guru. Singkat cerita, selepas Isya, orang-orang datang satu persatu. Di ruang depan, tampak sesak dengan laki-laki yang duduk bersandar. Mulut mereka tak henti-henti memuntahkan asap dari tembakau kering yang dibalut daun nipah. Sesekali, laki-laki itu meneguk kopi pahit untuk menetralisir bau nikotin di mulut mereka. Halimah dan Lenting datang terlambat. Halimah memilih tak melewati ruang depan. Perempuan tua itu memberi arah kepada Lenting untuk berjalan melewati pekarangan samping. Sesampainya di pintu belakang, Halimah langsung menyuruh Lenting untuk bergegas naik ke rumah panggung. Cepat, bawa rantang itu ke sini. Lenting meniti tangga kayu dengan tergopoh-gopoh.
Dari tadi, gadis itu sudah tampak kepayahan dengan 2 rantang berukuran besar yang dicincingnya. Apakah aku harus menghidangkannya? Lenting hanya menerka-nerka apa yang harus dikerjakannya. Ia tak ingin Halimah terlanjur memberi perintah yang lain. Halimah mengangguk. Perempuan tua itu duduk di lantai kayu. Ia membuka satu persatu rantang yang dibawa Lenting. Halimah memilihkan sebuah rantang untuk disuguhkan Lenting kepada seseorang. Suguhkan rantang ini kepada laki-laki yang memakai saluak. Halimah memberi perintah sambil memberi aba-aba dengan gerakan kepalanya. Laki-laki yang mana? Lenting tampak bingung dengan perintah Halimah. Laki-laki yang memakai tutup kepala berbeda. Tutup kepala dari kain yang bermotif. Halimah mengulangi perintahnya. Laki-laki itu mamakmu yang paling bungsu. Lenting memandang bengong kepada Halimah. Gadis itu tampak semakin bingung. Tapi buru-buru Lenting menepis kebodohannya. Ia bergegas ke ruang depan, melewati barisan perempuan-perempuan yang duduk di ruang tengah. Tak susah menemukan laki-laki dengan penutup kepala yang berbeda di ruang depan. Lenting benar, laki-laki itu duduk di dekat jendela. Rantang itu berisi menu pencuci mulut yang tak biasa. Lenting menyadari hal itu setelah Halimah menyuruhnya untuk menyuguhkan kepada orang-orang tertentu. Pastilah itu menu istimewa, sebab disuguhkan kepada orang-orang terpandang. Halimah telah memberikan tugas yang teramat berat. Beruntunglah, Lenting sama sekali tak merasa canggung untuk mengerjakannya. Entah acara apa yang dihelat malam itu, yang pasti sepertinya sudah usai sejak dari tadi. Suasana tampak santai. Orang-orang saling bercengkrama, berbincang, kadang tertawa lepas. Lenting tak melihatnya seperti sebuah pesta. Gadis itu sama sekali tak tertarik dengan cengkrama orang-orang itu. Lenting memilih menyendiri di sudut ruang belakang. Gadis itu melihat pintu belakang terbuka lebar. Ia tergerak melangkah ke pintu itu untuk menuju pekarangan belakang. Menghirup udara malam di pekarangan belakang menjadi pilihan terbaik untuk mengusir rasa suntuk. Sampai di tangga kayu di ruang belakang, Lenting memperhatikan sekitarnya. Gadis itu melihat sebuah bangku panjang tersandar di dekat dinding. Ada seseorang duduk di ujung bangku. Lenting merasa tak akan mengganggu seseorang itu. Barangkali seseorang itu sama dengan dirinya. Berusaha membuang suntuk dengan duduk bermenung sambil mendengar gemericik dedaunan kering yang berjatuhan tersapu angin. Kadang terdengar suara jangkrik dan lolongan anjing liar. Lenting duduk manis di ujung lain bangku yang panjang. Ia sama sekali tak hendak menyapa sesosok yang duduk di ujung yang lain. Sesosok itu tak terlihat jelas karena pantulan cahaya lampu tak sampai ke wajahnya. Yang pasti, sesosok itu adalah seorang laki-laki yang sudah berumur. Lenting tak hendak mencampuri urusan laki-laki tua dengan lamunannya. Tak lama dalam diam, laki-laki tua menoleh ke arah Lenting. Laki-laki itu memberanikan diri untuk menjadi yang pertama kali menyapa. Wajahmu itu tampak tak asing bagiku. Lenting menggerakkan kepalanya karena datangnya suara. Ia merasa aneh dengan seseorang yang sok mengenal dirinya. Aku orang baru di kampung ini. Lenting menapik perkataan laki-laki tua. Aku tak mungkin salah. Kau itu perempuan yang sangat aku kenal. Laki-laki tua berkeras hati dengan penglihatannya. Lenting memasang raut kesal. Gadis itu merasa sangat tidak beruntung sekali ketika seorang laki-laki tua memaksa diri untuk mengenal dirinya. Tidak, selain nenekku, aku sama sekali tak kenal dengan orang-orang di rumah ini. Lenting terus menyanggah. Kau dan aku itu sudah terikat. Ikatan itu semacam takdir yang tak mungkin salah. Laki-laki tua terus berkeras hati. Lenting semakin jengkel. Percuma berdebat dengan laki-laki tua.
Bisa saja laki-laki tua itu sudah pikun. Jangankan mengingat orang lain, mengingat dirinya saja ia tak bisa. Lenting memilih membuang muka. Gadis itu tak lagi membalas perkataan laki-laki tua. Ia memilih diam. "Hei, apa yang kau kerjakan di sana?" Tiba-tiba, sebuah suara memanggil dari pintu belakang rumah panggung. Halimah menyembulkan wajah tuanya di pintu itu. "Ayo, naiklah. Kau kumpulkan kembali rantang yang tadi." Halimah memberi perintah. Lenting bergegas bangkit. Gadis itu sama sekali tak kesal dengan perintah Halimah. Ia malah senang dengan perempuan tua itu. Perintah Halimah setidaknya menyelamatkan Lenting dari laki-laki tua yang sok kenal. Rumah panggung tampak sepi. Orang-orang yang datang sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya tertinggal beberapa orang yang menjadi pemilik hajatan. Halimah tak henti-henti memperkenalkan Lenting kepada tuan rumah. Kadang, perempuan tua itu memperkenalkan Lenting sebagai cucu perempuannya. Kadang diperkenalkan sebagai anak perempuan dari anak laki-lakinya. Kadang juga diperkenalkan sebagai kemenakan dari entah siapa. Halimah pun tak henti-hentinya memperkenalkan orang-orang yang ada di rumah panggung kepada Lenting. "Ini etekmu, yang itu mamakmu. Kalau yang ini, saudaramu. Kalian sedarah. Jangan sampai kalian bermain hati pula." Halimah memperkenalkan Lenting kepada seorang laki-laki muda yang seumuran dengannya. Lenting berusaha menjadi gadis yang baik. Ia menyalami setiap orang. Orang yang lebih tua darinya dicium tangannya. Orang-orang di rumah panggung itu tampak menyenangkan sekali. Tapi ada sesuatu hal yang membuat Lenting heran. Gadis itu menyampaikan keheranannya kepada Halimah. "Mana calon pengantinnya?" Halimah memandang bingung mendengar pertanyaan Lenting. "Ini bukan hajatan menjelang pernikahan. Ini pesta yang lain." "Pesta apa?" Lenting membuat pertanyaan yang sama seperti waktu di pasar. "Ini acara menyeratus hari." Halimah menjawab singkat. "Ah, pesta kematian." Lenting mengangguk-angguk. Ia mulai paham. Hajatan yang sering ia dengar di ibu kota. Tapi baru sekali ini Lenting melihatnya secara langsung. "Siapa yang mati?" Halimah mendekat ke arah dinding kayu di ruang tengah. Perempuan tua itu menunjuk sesuatu kepada Lenting. "Mamakmu yang paling tua. Dia yang ada di foto ini." Halimah menunjuk sebuah bingkai foto yang digantung di dinding kayu. Bingkai foto yang sudah tua, tampak dari foto hitam putih di sana. Lenting mendekat ke sebelah Halimah. Gadis itu menjulurkan kepalanya ke dinding kayu. Ia memperhatikan dengan seksama bingkai foto di dinding itu. Foto seorang laki-laki dengan baju gunting Cina berwarna hitam. Laki-laki itu mengenakan celana jauh. Selaikan sarung membelit pinggangnya. Kepalanya tertutup kopiah berwarna hitam. Wajah di foto itu tampak lebih muda. Tapi entah mengapa, Lenting sangat mengenalnya. Gadis itu mencoba mengingat-ingat. Ya, tak susah untuk mengembalikan ingatan. Wajah itu belum lama ini dilihatnya. Bahkan sebentar yang lalu. Tiba-tiba dada Lenting berdesir. Aliran darahnya terampas ke mata kaki. Gadis itu kehilangan tenaga untuk menopang tubuh sendiri. Nyaris saja Lenting tercerembab ke lantai kayu. Gadis itu hanya menjatuhkan rantai yang dikumpulkan di genggaman tangannya. "Kau ini kenapa?" Halimah meraih lengan Lenting untuk menyanggah tubuh gadis itu. Lenting mencoba menarik nafas dalam-dalam. Gadis itu berusaha menenangkan diri.
Tidak apa-apa, aku hanya lelah saja. Lenting berupaya tak berterus terang kepada Halimah. Ya sudah, duduklah sebentar. Halimah menyuruh Lenting duduk di lantai kayu. Perempuan tua itu kemudian meraih rantai yang tergeletak di lantai. Biarkan saudaramu yang mengantarkan rantang ini besok ke rumah kayu. Lenting mengangguk. Gadis itu tak mempedulikan lagi apa yang dikerjakan Halimah. Lenting memilih duduk bersandar di dinding kayu. Ia perlu menenangkan diri agak sebentar lagi. Duduk di bangku kayu di belakang rumah. Biar disimpannya sendiri. Tak mungkin gadis itu menceritakannya kepada Halimah. Singkat cerita, langit-langit kamar itu seperti labirin yang tak berujung dan berpangkal. Gelap dan membingungkan. Sekian lama Lenting mencari-cari arah, tetapi selalu saja terbentur pada jalan buntu. Cara menghitung bintang jatuh tak lagi berhasil. Gadis itu tak kunjung terlelap. Sudah tengah malam, hawa dingin menusuk tulang. Seluruh persendiannya terasa hendak copot. Keterjagaan ini seperti penyakit kronis yang terus menyiksa dirinya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Terdengar suara perempuan bersenandung. Lenting bangkit dari tubuh rebahnya. Gadis itu duduk di pembaringan. Gendang telinga dibukanya lebar-lebar. Suara itu terdengar sayup-sayup. Pastilah asalnya bukan dari tempat terdekat di kamar tidurnya. Gadis itu turun dari pembaringan, melangkah keluar kamar. Sesampainya di ruang tengah, Lenting mendekatkan telinganya ke dinding kayu. Ia mencari dengar di balik dinding kayu. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk. Suara perempuan bersenandung itu semakin jelas. Lenting tahu betul dengan lagu pengantar tidur itu. Lagu yang biasa digunakan oleh ibu-ibu untuk menidurkan sang anak di dalam buayan. Lenting sering mendengarnya. Hanya sebagai lagu. Gadis itu tak pernah mendengar kidung pengantar tidur sebagai seorang anak. Ia sama sekali tak pernah didendangkan oleh sang ibu. Perempuan itu bersenandung berkali-kali. Sungguh aneh. Bagaimana pula seorang perempuan meninabobokan anaknya di tengah malam? Pastilah perempuan itu perempuan tak waras yang tak sengaja tersesat di pekarangan rumah Halimah. Lenting ingin tahu dengan perempuan itu. Benar-benar membuatnya penasaran. Lenting membuka jendela ruang tengah. Ia menjulurkan kepala di daun jendela yang terbuka. Dari jendela ruang tengah, gadis itu memperhatikan ke arah pekarangan samping. Gadis itu memperhatikan ke arah pekarangan samping. Tak tampak apa-apa di sana. Hanya ada gelap gulita. Lenting salah mencari arah datangnya suara. Gadis itu menculurkan pandangan ke pekarangan depan. Lenting tak bisa melihat jelas pekarangan itu. Tak tampak keseluruhan. Ia hanya bisa melihat sebagian sudut. Sudut tempat berdirinya bangunan kayu yang dijadikan bengkel oleh Munir untuk membuat permacam perkakas dari logam. Perempuan yang bersenandung itu, Lenting menemukannya di depan bangunan kayu. Di tengah terpaan cahaya lampu pijar. Sosok perempuan itu tampak samar-samar. Perempuan itu sedang duduk di atas buayan kayu. Buayan tergantung di langit-langit bangunan kayu, persis di sebelah pintunya. Sungguh aneh. Bagaimana mungkin buayan kayu tiba-tiba ada di sana? Perempuan itu terus bersenandung, menyanyikan lagu Nina Bobo sambil bermain buayan. Perempuan itu bersenandung seraya membelai rambut panjangnya yang tergerai. Rambut panjang itu hampir saja menyapu tanah. Lenting makin penasaran. Gadis itu melangkah ke ruang depan. Pintu depan dibuka perlahan. Gadis itu tak boleh membuat suara. Pintu depan dibuka perlahan-lahan. Gadis itu tak boleh membuat suara.
Hal itu bisa membuat Halimah terjaga dari tidurnya. Kamar perempuan tua itu berjarak bersebelahan dengan ruang depan. Sesampainya di beranda rumah kayu, gadis itu terus menuruni tangga depan. Kini ia sampai di pekarangan. Lenting perlu berjalan agak beberapa langkah ke arah samping, melewati kamar Halimah. Di sana tempat bangunan kayu yang dijadikan Munir sebagai tempatnya menempa. Lenting memasang wajah melongo, tatapannya hampa. Gadis itu tak menemukan apa-apa di bangunan kayu. Kosong momplong, tak ada perempuan yang bersenandung, tak ada boyan kayu. Gadis itu merasa heran dengan penglihatannya. Gadis itu membalikkan badan. Lenting melangkah kembali ke beranda rumah, melewati pekarangan depan di dekat kamar Halimah. Belum sampai di jenjang beranda depan, gadis itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sayup-sayup Lenting mendengar suara musik. Lenting membalikkan pandangan ke arah jalan besar. Suara alat musik itu seperti berasal dari jalan besar, tak beberapa jauh dari pekarangan rumah Halimah. Bahkan terdengar sangat dekat sekali. Lenting mengurungkan niatnya ke beranda rumah. Gadis itu melangkah di pekarangan depan, terus ke jalan besar. Di jalan besar, Lenting melihat ke kiri dan ke kanan. Ia mencari-cari arah datangnya suara denting itu. Suara itu datang dari sebelah kiri badannya, tak jauh dari tempat Lenting berdiri. Gadis itu pun menjulurkan pandangan ke lampu jalan yang tampak berkedip-kedip. Lampu jalan seolah-olah hendak putus, tapi malah tiba-tiba menyala dengan terang. Di bawah cahaya, Lenting melihat seorang perempuan sedang melenggak-lenggok. Perempuan itu menari mengikuti suara denting. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.